wabarakatuh. Kita bertemu kembali dengan pelajaran sejarah. Kali ini kita akan membahas mengenai berbagai kebijakan pemerintah kolonial yang memicu perlawanan lokal. Pertama kita bahas adalah kebijakan pemerintah kolonial Portugis. Ada beberapa indikator yang harus kita selesaikan. Yang pertama, bagaimana kebijakan kolonial Portugis yang dapat memicu terjadinya perlawanan di berbagai daerah di Nusantara. Yang kedua, bagaimana menjabarkan pengaruh yang ditimbulkan dari kebijakan-kebijakan Portugis. Kemudian menjabarkan pengaruh kebijakan Daendels terhadap rakyat Nusantara. Kemudian bagaimana kebijakan Inggris yang memicu perlawanan di Nusantara dan menganalisis pengaruh kebijakan politik pintu terbuka dan politik etis. Baik, kita akan membahas satu persatu. Apa saja sih kebijakan Portugis dulu, karena yang pertama datang ke Nusantara karena Portugis, maka kita bahas pengaruhnya Portugis dulu. Kebijakan-kebijakan apa yang menyebabkan penduduk pribumi itu marah ya. Yang pertama yang dilakukan Portugis adalah melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Karena memang Portugis pada awal kedatangannya memang menginginkan rempah-rempah sebanyak-banyaknya gitu, walaupun itu pada awalnya mereka memang tidak niat menjajah gitu ya, memang awalnya tidak niat menjajah, tetapi kemudian karena mendapatkan kesempatan dan memang rempah-rempah itu yang memang tujuan utamanya datang ke Nusantara, maka ketika ada kesempatan untuk mendapatkan rempah-rempah ya Portugis melakukan monopoli perdagangan ya. Yang kedua, menyebarkan agama Katolik. Yang ketiga, melakukan ekspansi wilayah demi melancarkan kebijakan pintu terbuka. Dan yang keempat adalah arogansi Portugis terhadap kerajaan pribumi. Selanjutnya, kebijakan Belanda, dalam hal ini VOC, karena memang yang berkuasa di Indonesia pada saat itu adalah kongsi dagangnya terlebih dahulu ya. Nah, kebijakan VOC dan pemerintah Belanda yang mampu memicu perlawanan lokal, karena memang tujuan VOC seperti tercermin dalam perundingan tanggal 15 Januari 1602, yaitu menimbulkan bencana pada musuh dan guna keamanan tanah air. Yang dimaksud dengan musuh saat itu adalah Portugis dan Spanyol, yang pada kurun dari Juni 1580 sampai dengan Desember 1640 bergabung menjadi satu kekuasaan yang hendak merebut dominasi perdagangan di Asia. Nah, sementara melalui VOC, bangsa Belanda masih menjalin hubungan baik dengan masyarakat yang berada di Nusantara. Bagaimana praktek diskriminasi terhadap penduduk pribumi? Jadi penduduk pribumi digolongkan atas dasar rasnya. Yang pertama adalah golongan Eropa. Ini orang-orang Eropa berada di kelas atas ya. Yang kedua golongan Indo. Golongan Indo ini campuran gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah golongan keturunan timur asing. Kemudian yang keempat ini golongan paling bawah, ini golongan kita, ini golongan pribumi. Karena memang kita yang dijajah ini ya berada di golongan paling bawah. Kita tidak punya kedudukan yang sama dengan orang-orang Eropa. Yang lebih parah lagi karena Belanda ini melalui VOC-nya mempunyai hak istimewa, yang sudah pernah kita membahasnya mengenai hak-hak istimewa VOC itu apa saja, ini sambil kita ingat-ingat ya. Yang pertama adalah melakukan hak monopoli untuk berdagang dan berlayar di wilayah sebelah timur Tanjung Harapan. Kemudian kalau di sebelah baratnya itu adalah Selat Magelhaens. Kemudian menguasai perdagangan untuk kepentingan sendiri. Yang kedua adalah hak kedaulatan, sehingga dapat bertindak layaknya suatu negara. Yang pertama apa? Memelihara angkatan perang. Jadi VOC ini
walaupun dia hanya sebagai kongsi dagang, dia punya hak untuk memelihara angkatan perang. Jadi dia punya angkatan perang sendiri. Yang kedua, memaklumkan perang dan mengadakan perdamaian. Karena dia punya angkatan perang, maka otomatis dia berhak untuk memaklumkan perang maupun meminta untuk mengadakan perdamaian. Yang ketiga, merebut dan menduduki daerah-daerah asing yang berada di luar Belanda. Kemudian yang keempat, memerintah daerah-daerah tersebut, jadi memerintah sebagai penguasa di sana ya. Kemudian yang kelima itu adalah menetapkan dan mengeluarkan mata uang sendiri. Kemudian dia juga berhak melakukan pemungutan pajak di daerah-daerah yang dikuasai. Pada tahun 1652, Jan van Riebeeck mendirikan pos di Tanjung Harapan, yaitu di sebelah ujung selatan Afrika, ya sekarang ini di Afrika Selatan, untuk menyediakan kapal VOC untuk perjalanan mereka ke Asia Timur. Nah, pos ini kemudian menjadi koloni sungguhan ketika lebih banyak lagi orang Belanda dan orang Eropa lainnya mulai tinggal di sini. Jadi pos itu juga didirikan di Persia. Persia itu sekarang Iran, gitu ya. Kemudian tempat lain lagi yang didirikan pos adalah di Benggala atau sekarang Bangladesh. Kemudian di sebagian India, kemudian ada di Ceylon, Sri Lanka, kemudian di Malaka, sekarang Malaysia gitu ya. Kemudian berada di Siam, Thailand sekarang, Cina Daratan atau di Kantong, kemudian di Pulau Formosa. Pulau Formosa itu sekarang Taiwan, dan berada di selatan India. Sementara pada tahun 1662 jadi Kosing mengusir Belanda dari Taiwan gitu ya. Pada tahun 1669 VOC adalah merupakan perusahaan pribadi yang terkaya dalam sepanjang sejarah, dengan memiliki lebih dari 150 perahu dagang, kemudian punya 40 kapal perang ya, karena memang punya angkatan perang sendiri, punya kapal perang sendiri, punya 50.000 pekerja, kemudian punya angkatan bersenjata pribadi itu dengan 10.000 tentara, dan mendapatkan pembayaran dividen 40%. Jadi VOC itu hingga tahun 1669 memang merupakan perusahaan yang sangat kaya nih ya, perusahaan yang berkembang pesat. Namun perusahaan ini selalu mengalami konflik dengan Inggris. Hubungannya keduanya memburuk ketika terjadi pembantaian Ambon pada tahun 1623. Nah, pada abad ke-18 kepemilikannya dipusatkan di Hindia Timur. Setelah peperangan keempat antara provinsi dan Inggris sekitar tahun 1780 sampai 1784, VOC mendapatkan kesulitan finansial. Nah, pada tanggal 17 Maret 1798 akhirnya perusahaan yang dibubarkan setelah Belanda diinvasi oleh tentara Napoleon Bonaparte dari Prancis. Kemudian Hindia Timur diserahkan kepada kerajaan Belanda oleh Kongres Wina di tahun 1815. Kebangkrutan dan pembubaran VOC. Nah, pada pertengahan abad ke-18 memang VOC mengalami kemunduran ya, karena ada beberapa hal yang menyebabkan VOC ini mengalami kebangkrutan lebih tepatnya. Yang pertama, karena banyak pegawai VOC yang curang dan korupsi. Jadi korupsi itu sebenarnya bukan hanya sekarang-sekarang atau pada masa Orde Baru, pada masa reformasi dan sebagainya. Namanya korupsi, curang itu sudah terjadi pada masa penjajahan.
banyak pengeluaran untuk biaya peperangan, misalnya perang Diponegoro, perang Makassar, itu kan membutuhkan biaya sangat banyak. Kemudian perang Padri. Yang selanjutnya, banyaknya gaji yang harus dibayar karena kekuasaan yang sangat luas membutuhkan pegawai yang sangat banyak. Tadi itu kan dia punya 50.000 pekerja, ya kan? Kemudian dia punya 150 perahu, itu kan juga pegawainya harus dibayar kan. Kemudian selanjutnya adalah kekuasaannya sangat luas sehingga membutuhkan pegawai yang sangat banyak. Nah, pegawai yang banyak ini juga membutuhkan gaji yang banyak pula. Selanjutnya, pembayaran dividen atau keuntungan bagi pemegang saham yang turut memberatkan VOC. Tadi kan pembayaran dividen itu harus 40% tadi itu. Nah, itu 40% dari keuntungannya itu dibagikan kepada mereka yang mempunyai saham di VOC tersebut. Yang selanjutnya adalah bertambahnya saingan dagang di Asia, terutama Inggris dan Prancis. Kita tahu bahwa Inggris juga mendirikan kongsi dagang sendiri yang bernama EIC yang berpusat di India. Kemudian perubahan politik yang terjadi di Belanda, yaitu dengan berdirinya Republik Batavia pada tahun 1795 yang demokratis dan liberal, sehingga memicu terjadinya kebangkrutan VOC. Lanjut adalah pengaruh kebijakan Daendels. Karena memang kita hanya membahas kebijakan-kebijakan ya, jadi mulai dari Portugis kemudian Belanda gitu ya. Pengaruh kebijakan Daendels. Kebijakan pemerintah kerajaan Belanda yang dikendalikan oleh Prancis sangat terlihat pada masa Gubernur Jenderal Daendels. Tadi kan udah kita bahas kan bahwa Napoleon Bonaparte berhasil menundukkan Belanda gitu, sehingga pada saat itu Belanda berada di bawah pengaruh Prancis. Napoleon Bonaparte mengirimkan orangnya ke Indonesia atau ke Nusantara untuk melakukan penjajahan di Nusantara gitu ya. Nah, kebijakan yang diambil Daendels ini sangat berkaitan dengan tugas utamanya, yaitu harus mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Karena Inggris sudah berada di India, dia memusatkan kekuatan yang di Asia itu berada di India, sehingga baik Prancis yang memang bersaing dengan Inggris itu memberikan tugas kepada Daendels untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Untuk mempertahankan Pulau Jawa, apa saja yang dilakukan oleh Daendels? Yang pertama harus membangun ketentaraan dulu, jadi memperkuat tentaranya. Kemudian mendirikan tangsi-tangsi atau benteng-benteng, mendirikan pabrik senjata berada di Semarang dan di Surabaya, serta mendirikan rumah sakit tentara. Yang kedua, membuat jalan dari Anyer sampai Panarukan dengan panjangnya sekitar 1000 km. Kemudian membangun pelabuhan di Anyer dan di ujung kulon untuk kepentingan perang. Jadi jika sewaktu-waktu Inggris menyerang Indonesia, Prancis sudah siap-siap sebenarnya. Yang selanjutnya adalah memberlakukan kerja rodi atau kerja paksa untuk membangun pangkalan tentara. Jadi bukan hanya untuk membangun pangkalan tentara saja, sebenarnya mulai dari pembangunan ketentaraan, membuat tangsi-tangsi, membuat benteng-benteng, itu juga sudah mengerahkan penduduk pribumi yang mengerjakan semuanya. Itu bukan serta-merta orang Belanda atau orang Perancis sendiri yang membuatnya, bukan gitu. Membuat jalan raya dari Anyer sampai Panarukan juga menggunakan tenaga penduduk pribumi. Jadi kerja rodi itu bukan membuat satu bangunan, satu jalan, bukan hanya itu, tapi mengerjakan semua yang dibutuhkan oleh
Daundeless ini semuanya menggunakan tenaga bangsa Indonesia, menggunakan tenaga rakyat Indonesia. Jadi kerja rodi itu bukan untuk 1-2 pekerjaan, yang memang semua yang dibangun oleh Belanda itu memang menggunakan tenaga kita, tenaga penduduk pribumi dengan kerja rodi itu atau kerja paksa, itu kerja yang nggak dibayar, nggak disanksi makan gitu. Bahkan kalau dia malas-malasan tuh dipukul, dicambuk gitu kan, ditendang dan sebagainya. Berikut adalah kebijakan-kebijakan yang diberlakukan Daundeless terhadap kehidupan rakyat Indonesia. Jadi semua pegawai pemerintah gitu ya mendapatkan gaji tetap dan mereka dilarang melakukan kegiatan perdagangan. Semua pegawai pemerintah ya. Kemudian melarang penyewaan desa kecuali untuk memproduksi gula, garam, dan sarang burung, terutama sarang burung walet ya. Kemudian melaksanakan kontingenten. Kontingenten itu pajak dengan menyerahkan hasil bumi. Jadi penduduk kalau dia tanam padi, ya padinya yang diserahkan. Tanam singkong, singkongnya yang diserahkan. Tanam tembakau, tembakonya yang diserahkan. Jadi itu namanya kontingenten, membayar pajak dengan hasil bumi. Kemudian tetapkan fair play slave rente, yaitu kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah Belanda dengan harga yang sudah ditetapkan. Walaupun misalnya pada saat itu ada pedagang dari Portugis, dari Cina, dari Prancis atau dari mana saja gitu ya, yang mau membayar lebih tinggi daripada harga yang sudah ditetapkan oleh Belanda, tetap tidak boleh. Kalau sampai ketahuan mereka pasti akan dihukum. Bahkan pada masa Belanda itu ada namanya hukuman dengan melawan binatang buas atau sering juga disebut dengan hukuman Pinbeng itu. Jadi hukumannya itu ya dimasukkan dalam kayak arena tinju gitu. Kemudian ini orang yang salah ini dimasukkan ke sana, sementara di luar itu ya, di luar area itu ditonton sambil bersorak-sorak, sambil teriak-teriak gitu. Kemudian nanti dikeluarkan harimau yang lapar gitu. Sehebat-hebatnya penduduk kita, kalau lawan harimau yang lapar ya mati juga lah gitu. Jadi itu cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah kolonial terhadap masyarakat Indonesia itu memang sungguh sangat kejam ya. Tidak bisa dikatakan hanya sekedar melakukan monopoli perdagangan, tidak hanya bisa sekedar dikatakan melakukan kerja paksa atau kerja rodi, tetapi lebih banyak dari itu gitu. Kita ini penduduk kita benar-benar merasakan penderitaan yang sangat luar biasa. Kemudian menerapkan sistem kerja paksa atau kerja rodi dan membangun ketentaraan dengan melatih orang-orang pribumi ini yang mau nih, terutama laki-laki ya, pada saat itu dipaksa untuk ikut latihan ketentaraan. Membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan, kemudian membangun pelabuhan-pelabuhan dan membuat kapal perang yang berukuran kecil, kemudian melakukan penjualan tanah rakyat kepada pihak swasta atau asing, terutama tanah-tanah yang kelas 1 ya, tanah-tanah yang subur, yang tempatnya strategis, yang laku itu dijual. Mewajibkan Prinjerstelsel. Apa itu Prinjerstelsel? Yaitu kewajiban menanam kopi khusus rakyat Priangan. Jadi wajib dia menanam kopi, namanya Prinjerstelsel. Kemudian kebijakan pemerintah kolonial Inggris? Nah, pada tanggal 18 September 1811 kekuasaan Indonesia yang tadinya dikuasai Belanda, dalam hal ini Prancis ya, karena Belanda dikuasai Prancis, ya Prancis berada di Indonesia gitu ya. Pada tanggal 18 September 1811 kekuasaan Indonesia jatuh ke tangan Inggris.
Sebagai Gubernur Jenderal yang pertama itu diangkat adalah Jenderal Raffles ya, berdasarkan atas perintah dari London. Dalam bidang pemerintah apa saja kebijakan dari Raffles? Yang pertama, membagi Pulau Jawa menjadi 18 karisidenan. Karisidenan itu terdiri dari 4 atau 5 kabupaten. Penguasanya namanya residen dan itu biasanya dikuasai oleh orang Eropa, bukan pribumi. Kemudian menghapuskan perbudakan dan melarang kerja rodi, ini pada masanya Inggris ya, Inggris ketika berkuasa di Indonesia. Agak lebih manusiawi sedikit daripada Belanda gitu. Ya walaupun tidak bisa dikatakan enak, itu tidak ada namanya negara dijajah itu enak, bangsa dijajah enak, tidak ada gitu. Tapi masih lebih manusiawi daripada yang penjajahan Belanda kan itu kalau tadi dibandingkan. Yang ketiga, para bupati itu diangkat sebagai pegawai negeri dengan mendapatkan gaji dari pemerintah. Padahal bupati itu kan masih kerajaan-kerajaan, itu diangkat sebagai pegawai pemerintah atau pegawai negeri. Nah, gajinya digaji oleh pemerintah Inggris. Kemudian mengadakan perdagangan bebas dan pertanian bebas. Selanjutnya, Raffles ini dalam bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial membagi Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karisidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Masing-masing karisidenan mendapatkan sebuah land road atau badan pengadilan melarang perdagangan budak. Dalam bidang ekonomi, mengadakan sistem sewa tanah atau pajak tanah atau land rent. Sistem sewa tanah ini jadi penduduk itu memang itu tanahnya dia, tapi harus membayar sewa kepada pemerintah Inggris. Nah, sewanya ini juga dibagi-bagi, kalau tanah kelas 1, tanah kelas 2, tanah kelas 3 itu tetap dibagi-bagi harganya gitu ya. Kemudian menjual tanah antara lain di Kerawang, Priangan, Semarang, dan Surakarta kepada pihak swasta. Dalam bidang ilmu pengetahuan, yang pertama ia berhasil menyusun buku sejarah berjudul The History of Java tahun 1817, mengundang ahli-ahli luar negeri untuk mengadakan penyelidikan ilmiah di Indonesia. Kemudian Raffles juga menemukan bunga bangkai raksasa yang kemudian diberikan nama dengan Rafflesia arnoldi, karena Raffles bersama Arnoldi yang menemukan bunga bangkai raksasa itu. Ya kalau di kebun raya Bogor itu kalau pada saat mekar ya ada ini bunga bangkai raksasa. Selanjutnya kita bahas politik pintu terbuka. Apa itu yang dimaksud dengan politik pintu terbuka? Yaitu pelaksanaan politik kolonial liberal, di mana golongan liberal Belanda berpendapat bahwa kegiatan ekonomi Indonesia harus ditangani oleh pihak swasta. Sementara pemerintah cukup berperan untuk mengawasi saja, jadi diserahkan kepada pihak swasta. Mengapa diterapkan politik pintu terbuka? Yang pertama, adanya Traktat Sumatera pada tahun 1871 yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan wilayahnya sampai ke Aceh. Kemudian yang kedua, sebagai imbalannya Inggris meminta Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal di Indonesia agar pengusaha Inggris dapat menanamkan modalnya di Indonesia. Pelaksanaan pintu terbuka yaitu dibuka Jawa bagi perusahaan swasta. Kebebasan dan keamanan para pengusaha harus dijamin, dan pemerintah kolonial hanya memberi kebebasan pada pengusaha untuk menyewa tanah, bukan membelinya. Tapi nyewanya ini bukan jangka setahun 2 tahun, tapi menyewanya hingga 75 tahun. Kalau misalnya yang pas bapaknya
nyewakan, dia sudah tua sekali, hilang tanahnya gitu kan. Jadi sistem menyewa tanah ini yang menyebabkan banyak tanah-tanah kita jatuh ke pihak swasta. Hal ini dimaksudkan agar tanah penduduk tidak jatuh ke tangan asing, jadi tidak dibeli tadi itu ya, tidak dijual, hanya disewakan gitu. Tapi kan disewakan karena lama sekali ya kayak memilikinya jadinya kan, dan itu bisa diperpanjang kan gitu. Tanah sewaan itu dimaksudkan untuk memproduksi tanaman yang dapat diekspor ke Eropa, misalnya kopi, cengkeh, teh, lada, kayu putih dan sebagainya, semua yang dibutuhkan oleh masyarakat Eropa. Nah, apa dampak dari kebijakan pintu terbuka tersebut? Yang pertama, politik pintu terbuka ini kan pada awalnya diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan rakyat, namun justru membuat rakyat semakin menderita karena dia tetap aja kehilangan tanah pertaniannya kan, nggak bisa ditanami. Nah, kalau rakyat kita, petani kita nggak menanam, nggak ada tanah, nggak ada tempat untuk melakukan pertanian, dia mau makan apa gitu. Yang kedua, rakyat semakin menderita dan sengsara karena eksploitasi terhadap sumber pertanian dan tenaga manusia semakin hebat. Yang ketiga, rakyat mengenal sistem upah dengan uang, juga mengenal barang-barang ekspor dan impor. Selanjutnya, politik etis atau politik balas budi, yaitu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan penduduk Bumi Putra. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Kalian tahu bahwa politik tanam paksa itu di mana rakyat dipaksa untuk menanam tanaman ekspor, tidak boleh nanam padi, tidak boleh nanam jagung, tidak boleh nanam yang bisa dikonsumsi oleh penduduk. Nah, kalau dia nanamnya cengkeh gitu, masa dia mau masak cengkeh gitu. Kalau yang ditanam kopi itu masa mau makan kopi saja gitu. Nah, itulah makanya tanam paksa itu wajib dihapuskan, dan dihapuskan memang pada masa pemerintahan Inggris. Yang selanjutnya, munculnya kaum etis yang dipelopori oleh Peter Broswell. Ini seorang wartawan koran The Locomotive, kemudian C.H. Van de Venter, yang ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para bumi putra yang terbelakang. Politik etis, apa yang dikemukakan oleh Van de Venter sering juga dikenal dengan namanya trias Van de Venter. Ada trias yang tiga ya. Yang pertama irigasi, yang kedua imigrasi, yang ketiga edukasi. Jadi irigasi ini Van de Venter menyarankan kepada pemerintah kolonial untuk membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan-bendungan untuk keperluan pertanian. Nah, kalau penduduk yang mau menanam terus tidak ada air kan tidak bisa hidup. Nanti mau penduduknya, kalau banyak penduduknya yang meninggal berkurang, itu seperti pada masa tanam paksa itu penduduk itu bisa sampai hampir 60% kehilangan penduduk itu ya, karena mereka bekerja tidak dibayar, tidak dikasih makan, kemudian terjadi kelaparan di mana-mana itu, sehingga terjadi pengurangan penduduk. Nah, kalau tidak ada penduduk yang dijajah, apa nanti kalau tidak ada penduduk satupun, kalau habis misalnya musnah itu kan. Kemudian imigrasi, ini mengajak penduduk untuk melakukan transmigrasi, karena memang penduduk di Pulau Jawa itu kan udah padat, nah itu diajak untuk transmigrasi ke daerah yang lebih jarang penduduknya dan mempunyai lahan pertanian yang lebih banyak, misalnya ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke Sumatera gitu ya. Dan yang ketiga itu edukasi, belajar ya, pendidikan, memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan, diberikan hak lebih banyak kepada kaum pribumi untuk mengenyam pendidikan gitu. Bukan hanya orang Eropa saja yang diberikan pendidikan.
Sebenarnya kalau dilihat dari tujuan Van de Venter dalam membuat 3 hal tadi tuh ya, Trias Van de Venter itu ya, itu sebenarnya sudah membela nasib rakyat waktu itu ya, membela, memperhatikan gitu ya, simpati kepada penduduk pribumi, irigasi misalnya dia harus membuat saluran-saluran air, membuat bendungan untuk mengairi tanah-tanah penduduk, itu kan dia tujuan awalnya dari Van de Venter memberikan masukan itu kan, menyarankan seperti itu. Kalau penduduknya makmur, bisa makan, tanamannya bagus, tuh ada pengairannya, itu kan nanti berefek baik juga bagi penjajah gitu kan, itu maksudnya. Tetapi pada kenyataannya memang yang disampaikan oleh Van de Venter itu memang dilakukan oleh pemerintah Belanda, tetapi dilakukan penyimpangan, ada penyimpangannya gitu. Contohnya misalnya irigasi. Irigasi ini ternyata hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk kepentingan perkebunannya swasta Belanda. Sedangkan milik rakyat tidak dialir air dari irigasi, jadi nunggu hujan gitu. Jadi air harusnya juga di tanah-tanah penduduk, tanaman penduduk itu ikut di menggunakan bendungan-bendungan air dari bendungan itu, ternyata tidak. Itu termasuk penyimpangannya seperti itu. Kemudian penyimpangan dalam bidang edukasi. Jadi pemerintah Belanda itu memang membangun sekolah-sekolah gitu ya, membangun pendidikan ini, tapi ditujukan untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cakep tapi murah. Ya cukuplah untuk menjadi juru ketik atau juru tulis gitu ya, hanya untuk ngantar surat gitu. Dia hanya butuh itu. Padahal yang diinginkan oleh Van de Venter itu penduduk pribumi ini harus sekolah loh, dia harus pinter gitu. Tetapi ya memang dikasih sekolah, tetapi punya tujuan lain gitu. Sekolah tapi untuk mendapatkan tenaga yang murah gitu. Kalau orang Eropa itu dibayar 7.000 misalnya, ya cukuplah penduduk Indonesia itu dibayar dengan 1.000. Itu sudah baginya sudah banyak, dianggap seperti itu. Nah, pendidikan yang dibuka untuk seluruh rakyat hanya diperuntukkan kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang mampu. Kalau model-model kita yang cuma anak petani itu tidak akan diberikan kesempatan untuk sekolah. Yang mereka yang mampu, anaknya saudagar gitu ya, anak-anak pejabat gitu ya, pegawai negeri kan tadi bupati itu diangkat menjadi pegawai negeri kan, kemudian digaji oleh pemerintah. Itu para bangsawan, kemudian orang-orang konglomerat, pedagang kaya, saudagar, itu yang dia mampu membayar boleh sekolah gitu. Kemudian yang kedua, terjadi diskriminasi pendidikan, yaitu pengajaran di sekolah kelas 1 itu untuk anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang berharta, dan untuk kelas 2 ini kepada anak-anak pribumi dan yang umum gitu ya. Jadi untuk kelas 1 itu golongan priayi itu ya, yang tadi bupati itu. Yang selanjutnya penyimpangan yang terjadi pada migrasi atau transmigrasi, perpindahan penduduk. Migrasi yang ke daerah luar Jawa memang tidak seperti yang diharapkan. Ternyata mereka memang ditransmigrasikan, tetapi untuk mengerjakan perkebunan milik Belanda, bukan ditransmigrasikan itu untuk mendapatkan tanah yang luas, kemudian dia bisa bertani, mereka bisa makmur hidupnya, bukan seperti itu. Jadi mereka ditransmigrasikan, memang satu kampung itu ditransmigrasikan, tetapi di perkebunan yang miliknya Belanda juga, miliknya mereka gitu ya, miliknya swasta itu, mereka dipekerjakan sebagai pekerja, sebagai buruh pabrik mereka, buruh perkebunan mereka. Daerah-daerah perkebunannya itu ada di Sumatera Utara, kemudian ada di Suriname dan sebagainya. Migrasi yang ke Lampung mempunyai tujuan menetap, karena migrasi ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja.
Tetapi karena mereka tidak mendapatkan apa yang dibayangkan itu, jadi banyak yang melarikan diri. Ini penjajah juga tidak mau kalah ya, jadi dia membuat aturan barang siapa yang berani melarikan diri maka pemerintah mengeluarkan namanya pionelis sanksi. Apa itu? Yaitu peraturan yang menetapkan bahwa pekerja yang melarikan diri akan dicari dan ditangkap polisi, kemudian dikembalikan kepada mandornya atau pengawasnya ya. Jadi walaupun mereka melarikan diri, karena pada saat itu juga hutan masih lebat, kemudian pasti masih banyak binatang-binatang buas gitu. Kalau daerah-daerah yang belum tersentuh, hutan-hutan yang belum tersentuh, mereka melarikan diri juga bisa selamat, bisa enggak. Kalau dia bisa selamat dari binatang-binatang buas, dia tidak bisa selamat dari kejaran polisi yang ingin menangkapnya gitu. Sehingga ya melarikan diri itu antara bisa selamat atau enggak gitu. Kalau ketangkep lebih parah lagi hukumannya. Karena itu banyak sekali terjadi kritik. Karena terjadi penyimpangan-penyimpangan tadi itu, sehingga ada kritik dari yang pertama ini dari kalangan Indo ya. Yang secara sosial adalah warga kelas 2. Di kalangan mereka ini terdapat ketidakpuasan karena pembangunan lembaga-lembaga pendidikan hanya ditujukan kepada kalangan pribumi yang eksklusif, yang tertentu. Akibatnya orang-orang campuran tidak dapat masuk ke tempat itu. Sementara pilihan bagi mereka untuk jenjang pendidikan lebih tinggi haruslah pergi ke Eropa dengan biaya yang sangat mahal. Yang kedua ini dari Ernest Dowes-Dekker. Ini juga termasuk penentang pelaksanaan politik ini. Padahal seharusnya politik etis ini ditujukan untuk semua penduduk asli Hindia Belanda atau kita ini, penduduk pribumi itu, yang di dalamnya termasuk juga orang-orang Eropa yang sudah menetap. Demikian hal-hal yang dapat memicu terjadinya peperangan ya, perlu katakan peperangan untuk melawan dominasi penjajahan. Jadi mulai dari Portugis, kemudian Belanda, kemudian Inggris. Jadi apa kebijakan-kebijakan mereka, apa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah selama berada di Indonesia, itu wajar kalau terjadi peperangan, karena memang mereka juga melakukan hal yang sangat semena-mena terhadap penduduk Indonesia. Demikian materi kita pada kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di lain waktu. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.